Selamat siang Cipreneurs, bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah hadir di acara Entrepreneur Talk pada siang hari ini. Dan di kesempatan yang sangat baik ini kami mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa. Kedua tokoh ini, beliau ini memiliki kisah inspirasi sukses yang pasti bisa menginspirasi Cipreneurs semua. Yang pertama kami akan mengundang nanti Bapak Hendy Setiono selaku founder dan CEO Baba Raffi Enterprise. Kemudian juga akan ada Bapak Hengki Joyo Santoso selaku CEO dari Ciputra Life. Bapak Ibu, kita akan bersama selama 60 menit ke depan. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang kan, seperti yang kita sudah ketahui. Saya Benedikta dari Ciputra Entrepreneurs Club yang akan memandu acara ini selama 60 menit ke depan. Judul pada siang hari ini, berani jadi entrepreneurs di usia muda. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu narasumber kita bergabung di acara Entrepreneur Talk pada siang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk follow terlebih dahulu akun sosial media dari Ciputra Entrepreneurs Club. Sudah tertera di screen-nya Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu silakan follow akun Instagram dari Bapak Hendy Setiono selaku founder dan CEO dari Baba Raffi Enterprise. Saya bacakan, sebenarnya tertera sih di screen-nya Bapak Ibu ya, ada untuk Instagramnya @ciputra_iclub, kemudian Facebook juga Ciputra spasi Entrepreneurs, kemudian spasi Club. Untuk YouTube Bapak Ibu silahkan subscribe, kemudian Twitter juga silahkan di follow. Untuk Instagram Bapak Hendy Setiono adalah Hendy Hotel Eko November Delta Yankee, kemudian Setiononya biasa. Baik Bapak Ibu, di pertengahan sesi saya akan melemparkan beberapa pertanyaan yang menjadi kuis. Akan ada merchandise menarik dari Ciputra Entrepreneurs Club yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Akan ada 2 pemenang pada siang hari ini. Jawabannya bisa Bapak Ibu temukan nanti pada saat sesi talk show ini berlangsung. Seperti itu ya. Kemudian jika Bapak Ibu mau mengundang rekan kolega saudara untuk bergabung di acara Entrepreneur Talk pada siang hari ini, dipersilahkan karena kita masih punya sisa kursi ya. Udah lama kan Bapak Ibu nggak nonton bioskop, anggap aja ini seperti di teater ya, seperti di bioskop ya. Jadi masih ada sisa kursi, jadi Bapak Ibu boleh share link yang tadi Bapak Ibu sudah dapatkan. Baik, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, saya mau minta bantuan dari teman-teman host. Untuk kedua narasumbernya sudah hadir? Oke, Pak Hendy-nya belum ya, nggak apa-apa, sebentar lagi Pak Hendy akan bergabung. Kemudian juga Bapak Ibu semua, saya mau kasih bocoran untuk kuisnya seputar Ciputra Entrepreneurs Club dan juga seputar Baba Raffi Enterprise. Jadi kalau mau dapat bocoran, silahkan browsing-browsing dulu, dipersilahkan. Karena pertanyaannya seputar Baba Raffi Enterprise dan juga Ciputra Entrepreneurs Talk. Kenapa topik pada siang hari ini berani jadi entrepreneur di usia muda? Saya bocorin sedikit ya. Pak Hendy Setiono ternyata memulai usahanya di bidang kuliner pertama kali yaitu kebab Turki Baba Raffi di usia 25 tahun. Kalau Bapak Ibu yang sekarang bergabung di acara pada siang hari ini yang usianya di bawah 30 tahun boleh raise hand ya, kan ada fitur raise hand. Boleh tunjuk tangan, siapa tahu setelah Bapak Ibu mengikuti acara pada siang hari ini, oh ada nih yang raise hand ya. Saya juga harusnya raise hand karena saya di bawah 30 tahun ya, beda sama kedua teman saya yang jadi host pada siang hari ini, mereka rata-rata usianya sudah 40-an. Oh ada banyak, ada 3 orang yang ternyata usianya di bawah 30 tahun. Siapa tahu setelah Bapak Ibu ikut talk show pada siang hari ini, Bapak Ibu terinspirasi untuk jadi entrepreneur sukses seperti Bapak Hendy Setiono. Semakin banyak yang mengangkat tangan ya, berarti banyak juga peserta yang bergabung di siang hari ini yang usianya di bawah 30 tahun. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Hendy Setiono bergabung di acara pada siang hari ini, saya mau putarkan satu buah video, di mana video ini mengangkat kisah suksesnya Pak Hendy Setiono, perjalanannya pada saat merintis usaha sampai dengan seperti sekarang ini. Saya minta Bapak Ibu untuk simak karena bisa jadi jawaban dari kuis yang nanti akan saya sampaikan ada di dalam video ini.
Ya, Bapak Ibu tadi kita sudah saksikan video biografi atau sekilas mengenai Bapak Hendy Setiono. Kalau Bapak Ibu tadi sudah lihat, ternyata Pak Hendy Setiono itu nggak cuma memikirkan bagaimana mengembangkan jaringan bisnisnya saja, tapi juga memiliki sebuah yayasan yang dinamakan Hendy Setiono Foundation. Jadi sambil berbisnis, sambil juga menabur kebaikan, ya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah lihat, banyak sekali brand yang dibawahi oleh Baba Raffi Enterprise. Mulai dari usaha kulinernya, ada kebab Turki Baba Raffi, kemudian ada kekinian, kemudian ada bakpia Tugu Jogja. Bapak Ibu boleh raise hand yang dari Jogja, ada nggak yang bergabung di acara siang hari ini? Atau kalau Bapak Ibu yang pernah ke Jogja, pasti tahu bakpia Tugu Yogyakarta itu terkenal banget. Karena kalau kita pergi ke situ pasti, oh ternyata ada 4 orang yang dari Jogja ya, karena ada 4 orang yang mengangkat tangan gitu ya. Kemudian juga ada Ngikan Yuk, kalau misalnya Bapak Ibu tahu, ada beberapa outletnya itu di daerah Tebet dan juga di daerah Kemang, karena kebetulan saya juga tinggal di daerah selatan, jadi tahu di daerah Kemang itu Ngikan Yuk cukup terkenal, dan kalau ke situ mesti ngantri banget ya. Kemudian juga ada Tambak Udang. Jadi nggak cuma kuliner, ada tambak udang, kemudian juga Pak Hendy Setiono ini berkolaborasi dengan Aura Kasih. Coba yang pria-pria, yang cowok-cowok, saya pengen tahu, pasti semuanya tahu Aura Kasih ya. Aura Kasih Bapak Ibu bukan aura-auran ya, gitu ya. Ada 4 orang yang tahu, iya saya juga tahu ya. Kemudian juga ada lagi Forestry. Sekarang coffee shop kan lagi menjamur ya, Pak Hendy Setiono juga punya brand, yaitu Forestry, kemudian juga ada lagi untuk permainan anak, ya namanya Ninos, itu juga ada. Pak Hendy Setiono sudah bergabung dengan kita? Sudah ya? Halo Pak Hendy, selamat siang Pak. Pak Hendy? Ya, halo, selamat siang. Siang Pak, selamat datang di acara Entrepreneur Talk. Kita mulai acaranya ya Pak Hendy. Saya mau menyapa Pak Hendy dan juga Pak Hengki pada siang hari ini. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk kesediaan dan juga kesediaan Pak Hendy Setiono dan juga Bapak Hengki Joyo Santoso untuk bergabung di acara pada siang hari ini, yaitu Entrepreneur Talk. Entrepreneur Talk pada siang hari ini acara kedua nih Pak Hendy Setiono gitu ya. Siap. Jadi ini suatu kehormatan besar Pak bagi kami ya, bagi kami di mana Bapak bisa bergabung di acara pada siang hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya ke teman-teman host, wajahnya Pak Hendy dan Pak Hengki kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Baik. Pak Hendy, gimana Pak kabarnya, sehat Pak? Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Medika udah mengundang teman-teman Ciputra Entrepreneur Club. Salam kenal Pak Hengki, izin mau belajar sekalian dari Pak CEO Ciputra Life. Luar biasa. Terima kasih buat kesediaannya Pak Hendy. Terima kasih sekali ini Pak. Ya, baik. Pak Hengki juga kabarnya sehat ya Pak pada siang hari ini ya Pak? Sehat luar biasa ini. Sehat luar biasa ya. Jadi Pak Hendy sama Pak Hengki kebetulan nih Pak ada banyak sekali persamaan. Persamaan yang pertama ini saya baru tadi pas lihat nama. Dua-duanya sama-sama inisialnya huruf H. Pak Hengki Joyo Santoso, kemudian Pak Hendy Setiono. Kemudian bapak-bapak ini, beliau ini dua-duanya sama-sama dari Surabaya nih, bapak-bapak. Wah, area Surabaya nih. Ya, area Surabaya nih Pak. Area Surabaya nih Pak. Siapa tahu malah satu kampung halaman nih, nanti kalau ke Surabaya bisa sekalian kopi darat ya Pak Hendy dan Pak Hengki ya. Pak Hengki, Bapak bahasanya mesti nyesuaiin nih Pak Hendy nih, kayak Pak, soalnya Pak Hendy tadi aja ngomongnya yoi gitu ya. Sesuai dengan topik pada siang hari ini kan, berani jadi entrepreneur di usia muda gitu ya. Karena Pak Hendy ternyata sudah membuktikan nih Pak Hengki, kalau dari videonya tadi Pak Hendy sendiri memulai usaha di usia 25 tahun. Itu luar biasa banget. Saya kayaknya waktu usia 25 tahun tuh lagi pusing nyari kerja tuh Pak Hendy kalau saya gitu ya. Tapi ternyata Bapak berani untuk memutuskan memulai usaha di usia yang sangat muda, 25 tahun. Tapi ternyata benar seperti banyak kalimat motivasi yang sering kita dengar, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Karena ternyata sekarang brandnya Pak Hendy ini nggak cuma usaha kuliner, tapi juga banyak sekali usahanya ya. Baik, sebelum saya masuk ke
acara pada siang hari ini, saya mau menginformasikan kepada para peserta pada siang hari ini bahwa kita akan punya kuis, akan ada pertanyaan yang akan saya ajukan, yang nanti jawabannya bisa teman-teman dapatkan pada saat sesi talk show ini berlangsung. Sebelum saya memulai acara, saya mohon izin Pak Hendy, saya mau tampilkan saya mau tampilkan file yang tadi Bapak sudah kirim, nanti Bapak boleh informasikan saja kepada kami untuk nanti kami bantu operasikan ya, Pak Hendy ya. Ya, silakan. Ya. Baik, Pak Hengki, saya mulai acara pada siang hari ini dengan silakan, ini. Dengan inspirasi sukses dari Pak Hendy sebelumnya ya, Pak. Ya, monggo Pak Hendy. Baik, oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama saling belajar dan sharing. Kita berbagi, ya sama-sama saling mensupport, terutama di era pandemik seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Mbak Beni atas waktu dan kesempatannya sudah bersama Ciputra Entrepreneur Club mengundang saya untuk berbagi dan berbagi kisah yang mudah-mudahan dapat memotivasi teman-teman semua. Kalau boleh saya sharing sedikit, kondisi pandemi kali ini memang sangat luar biasa. Dan ini mungkin terjadi tidak hanya kita saja yang mengalami, tapi seluruh dunia juga mengalami. Saya sendiri pribadi semenjak memulai bisnis di tahun 2003 hingga sekarang, ini adalah krisis keempat yang pernah kami lalui. Jadi, dan 3 kali krisis sebelumnya itu nyaris membuat bisnis dan usaha yang saya geluti hampir bangkrut, sehingga krisis kali ini adalah krisis keempat, mungkin secara mindset, secara mental sudah lebih siap dibandingkan dengan krisis-krisis sebelumnya. Sebabnya apa? Karena juga banyak sekali teman-teman lain yang juga kemudian sama-sama mengalami proses ini sehingga ada teman sharingnya, jadi tidak sendiri. Begitu ya. Boleh, next slide Mbak. Jadi ya, perkenalkan, nama saya Hendy Stiono, teman-teman bisa panggil saya Mas Hendy. Saya sebagai founder dan CEO dari Baba Raffi Enterprise. Jadi kalau boleh sedikit koreksi, memulai bisnis saya di usia 19 tahun, jadi saat saya masih kuliah di Surabaya. Jadi pada saat saya kuliah di ITS, umur 19, mulai mendirikan bisnis pertama, yang ide dan inspirasinya adalah pada saat saya jalan-jalan ke negara Qatar. Kebetulan tidak ada background darah pengusaha dalam diri saya, ibu saya adalah seorang guru, dan ayah saya, beliau bekerja sebagai karyawan di perusahaan oil and gas di negara Qatar. Singkat kata, pada saat saya mengunjungi negara Qatar, di sana saya melihat menu makanan yang bernama kebab. Dan dari situlah saya terinspirasi untuk memulai berjualan menu makanan kebab, sembari saya masih kuliah di Surabaya. Jadi kalau boleh saya tunjukkan bentuk gerai pertama saya, next slide. Saya memulai dari sebagai pionir dari satu bisnis kebab. Saya memulai dengan modal awal 4 juta rupiah, saat itu di tahun 2003, tentu dengan modal 4 juta tidak banyak yang bisa dilakukan. Saya memulai dengan satu gerai kecil, satu gerobak berwarna putih, tidak ada merek dan brandingnya, yang kemudian di situ saya mulai berjualan. Saya ingat sekali momen-momen di awal berjualan, pertama kali buka ada konsumen pertama yang datang dan mengira kami berjualan martabak, karena mereka tidak tahu kebab itu apa, dan itu sangat teringat sekali sampai sekarang, karena rupanya setelah akhirnya kita jelasin bahwa ini jualan menu kebab, beliau membeli dan ternyata suka dengan produknya, besoknya datang lagi dan kemudian menjadi pelanggan tetap. Dalam perjalanannya 17 tahun, bersyukur sekarang Baba Raffi sudah mengeluarkan brand-brand lain selain kebab Turki Baba Raffi. Totalnya ada 17 usaha under grup Baba Raffi Enterprise yang kemudian berkembang dengan sistem franchise ataupun kita kelola sendiri. Next slide. Ya, it's not about ideas, it's about making ideas happen. Jadi prinsipnya adalah ide itu banyak dan ide itu murah, tapi yang mahal adalah eksekusinya. Jadi pastikan teman-teman pada saat membangun bisnis tidak hanya memiliki ide yang bagus, ide brilian, ide yang unik, tapi bagaimana kita bisa action dan merealisasikan bisnis tersebut. Karena kalau cuma ide-ide aja, itu tidak ada value-nya, tidak ada harganya. Yang mahal adalah bagaimana kita bisa merealisasikan dan action menjadi seorang pengusaha. Next slide. Nah, ini adalah grup bisnis under Baba Raffi Enterprise. Mudah-mudahan teman-teman pernah mendengar ya merek-merek berikut ini, seperti kebab Turki Baba Raffi, kontainer kebab,
Ngikan Yuk bersama Rachel Fenya, Forestry Coffee bersama Deva Mahendra, Kekinian bersama Arif Tipang, dan beberapa brand lain yang saya terlibat sebagai angel investor ataupun bisnis-bisnis di luar F&B seperti Tambak Udang Paname, Aura Dermatologi, kemudian Ninos ini wahana edutainment park seperti Kidzania yang kita jalankan di Kota Batam. Kemudian ada bisnis-bisnis yang kita bangun secara sosial under HS Foundation, yaitu bisnis-bisnis yang kita kembangkan scale dan orientasinya adalah untuk berbagi ke kegiatan sosial. Jadi profit yang diterima dari bisnis-bisnis under HS Foundation sepenuhnya kita salurkan lagi dalam aktivitas kegiatan sosial. Next slide. Ya, jadi ini brand pertama kami yaitu kebab Turki, kontainer kebab Baba Raffi yang mungkin banyak dijumpai di SPBU. Sudah ada ratusan titik di SPBU yang kita gunakan untuk operasional usaha kontainer kebab. Dan memang sebelum PSBB, outlet-outlet kami banyak yang beroperasi 24 jam. Bahkan kami membuat tagline buka 25 jam. Namun semenjak PSBB, tentu kita harus mengikuti jam operasional sehingga menggunakan strategi online adalah salah satu cara diversifikasi. Di mana konsumen sebelumnya bisa membeli secara offline, grab and go, sekarang transaksi sudah didominasi oleh penjualan online. Nanti akan saya ceritakan gimana caranya, strategi apa yang saya lakukan untuk menghadapi krisis pandemik kali ini. Salah satunya adalah mengkonversi bisnis menjadi B-digital. Salah satunya adalah bisnis makanan yang go online. Lanjut, next slide. Nah, kemudian kami juga menjalankan usaha Tambak Udang Paname. Bersyukur sekarang ada hampir 300 kolam tersebar di 4 titik lokasi, Subang, Gresik, Lampung Timur, dan Lampung Selatan, yang kita berpartner dengan perusahaan pakan yang terbesar di Indonesia sebagai mitra pengelola kami. Next slide. Kemudian brand-brand lain seperti, dan saya mudah-mudahan teman-teman pernah mencoba gitu. Forestry Coffee bersama Deva Mahendra, Kekinian bersama Arif Tipang, Ngikan Yuk bersama Rachel Fenya dan Okin, yang ternyata alhamdulillah mendapat respon cukup bagus dan viral. Di awal seperti bisnis Ngikan Yuk yang kami jalankan Oktober 2019 kemarin, kita membuka cabang pertama, saking viralnya pembeli harus mengantri 3 jam untuk bisa mendapatkan produknya. Itu kangen banget sih momen-momen di mana kita bisa bikin grand opening dengan jumlah pembeli yang banyak, antrian di satu tempat gitu. Nah, sekarang mungkin sudah berbeda, kita tidak bisa lagi melakukan strategi grand opening yang rame, yang mengundang banyak calon pembeli dan sebagainya. Ya harus lebih pinter, karena kalau kita menunggu kapan PSBB berakhir, nggak ada yang tahu, kapan pandemi ini berakhir, nggak ada yang tahu. Jadi kuncinya adalah terus berinovasi dan terus kreatif sehingga kita bisa terus menjalankan bisnis, gitu, walaupun dengan menerapkan health protocol. Salah satunya adalah dengan mengkonversi bisnis menjadi online. Nanti saya ceritakan caranya. Lanjut. Nah, kunci untuk sukses adalah, ini salah satu kunci yang menurut saya bisa kita gunakan, terutama dalam kondisi sekarang. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Di mana kolaborasi itu adalah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, tapi tidak mudah untuk diimplementasi. Sehingga dibutuhkan open-minded, dibutuhkan keterbukaan pikiran, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan partner lain. Di Indonesia ada 61 juta pelaku UMKM yang menjalankan bisnis di Indonesia. Sehingga untuk bisa sukses, kita perlu berkolaborasi dengan partner-partner lain yang memiliki keahlian dan keunikan masing-masing. Sehingga dengan kolaborasi bisa membuat bisnisnya semakin maju dan berkembang. Next slide. Bahkan di tahun 2020 ini, kita mencanangkan visi baru yang Baba Raffi coba tanamkan terhadap seluruh tim, yaitu kata kunci collaboration, di mana collaboration sendiri adalah gabungan dari kata goal, collaborate, dan action. Mindset ini yang coba kita tanamkan ke tim. Di saat kita sudah membuka diri untuk berkolaborasi, maka kita siap untuk mengejar goal, disertai dengan langkah-langkah yang bersifat konkret dan action. Seperti contohnya, kita berkolaborasi dengan konten kreator nomor 1 di Indonesia, Rachel Fenya, Arif Tipang, kemudian Aura Kasih di Aura Dermatologi, Deva Mahendra, dan ada beberapa brand yang sedang kami siapkan juga untuk di-launching. Spirit kolaborasi ini menjadi kata kunci yang kemudian begitu diimplementasi menjadi satu kekuatan yang luar biasa.
di saat kita dan partner saling melengkapi, saling mengisi kelebihan satu sama lain, ini yang membuat kemudian sinergi tersebut berjalan sempurna dan menjadi satu kekuatan ibarat Avengers yang saling melengkapi satu sama lain. Next slide. Kunci dari sebuah bisnis agar bisa sukses dan berkembang adalah dengan melakukan marketing and branding strategi yang tepat. Kita harus terlebih dahulu meresearch bisnis yang akan kita jalankan, kita validasi marketnya, kita cek kompetitornya, kita benchmark apakah yang kita jalankan ini sudah ada keunikan tersendiri yang kemudian bisa menjadi nilai tambah dari bisnis kita. Sehingga saran saya buat teman-teman yang baru memulai bisnis, pastikan kita melakukan banyak PR berupa mengumpulkan data riset, menvalidasi bisnis kita, dan melakukan benchmark dari setiap bisnis yang kita jalani, sehingga kita sudah bisa membaca peta seperti apa yang sudah dilakukan oleh kompetitor, seperti apa yang sudah ada di market, bisa nggak kita menemukan keunikan atau diferensiasi yang berbeda dari produk yang akan kita tawarkan, sehingga kemudian bisa mendapatkan respon yang baik dari market. Next slide. Kuncinya dalam sebuah bisnis adalah kita menentukan secara spesifik siapa sih target market kita, karena tidak ada target market yang untuk semua orang gitu. Jadi kalau ada yang bilang target market saya adalah untuk semua, dari anak-anak sampai dewasa, dari kelas ekonomi A sampai kelas ekonomi C, kemudian milenial sampai mungkin eksekutif muda, itu tidak ada. Kita harus spesifik. Di saat kita mau menjalankan bisnis, kita harus secara jelas mengetahui target market yang kita bidik. Ibaratnya kalau kita menargetkan segmen milenial sebagai target market kita, maka itu akan harus disesuaikan dengan strategi branding dan message yang harus kita jalankan. Misalnya konten-konten di sosial media, ya harus dengan konten yang disukai oleh milenial, harus dengan gaya bahasa yang sesuai dengan gaya bahasa milenial, sehingga spesifik dengan target market kita. Jadi dengan begitu engagement-nya dapat, target market-nya bisa menerima kehadiran produk kita karena fit strategi target market tersebut sudah dilakukan. Termasuk juga dalam pricing strategi. Kita harus secara jelas mengetahui kita set target market seperti apa, pricing strategi seperti apa yang kita jalankan, sehingga konsumen mau membeli produk kita. Lanjut. Dalam bisnis, kita juga harus melakukan harus set dengan jelas apa sih USP dari bisnis kita, unique selling proposition kita apa yang membuat bisnis kita berbeda, different dengan yang lain, bisa dari sisi produk dan yang lain sebagainya. Gunakan 5 panca indera kita sebagai patokan untuk menentukan diferensiasi. 5 panca indera ini yang kemudian kalau kita explore masing-masing itu secara visual, secara rasa, secara bentuk, itu bisa kita explore sehingga menghasilkan diferensiasi yang unik dibandingkan kompetitor yang lain. Misalnya bisnis makanan, tidak cukup hanya rasa yang enak, tapi bagaimana secara visual menarik, bagaimana secara visual instagramable, gimana secara bentuk mudah dibawa, grab and go, bisa berjalan dengan ke bentuk kemasan yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Hal-hal tersebut harus diperhitungkan dengan baik sehingga diferensiasi di sisi 5 panca indera, saran saya wajib dieksplor sehingga kita tahu keunikan dari bisnis yang akan kita launching dibandingkan dengan kompetitor yang sudah ada. Next slide. Contohnya, USP sendiri bisa kita explore di sisi harga. Bagaimana harga yang kita tawarkan lebih terjangkau dibandingkan kompetitor lain. Kedua, dari penggunaan raw material, apalagi di era pandemik seperti ini, sudah pasti harus higienis, health protocol, kualitasnya yang fresh, yang segar. Kemudian servisnya juga service excellence, pelayanan yang terbaik, memberikan service yang extraordinary sehingga konsumen merasa happy dan puas, itu sudah harus dilakukan. Di era sekarang tidak cukup mengandalkan hanya produk atau misalnya menu makanan yang enak. Itu sebabnya saya tidak masukkan produk sebagai bagian dari USP, karena kalau kita menjual sebuah produk atau sebuah jasa, itu adalah yang utama yang kemudian harus yang terbaik di kategori. Next slide. Nah, saya akan sharing sedikit berdasarkan pengalaman saya gimana sih caranya scale up bisnis di era pandemik. Kebetulan bisnis saya majority di bidang F&B, tapi menurut saya poin-poin ini bisa digunakan dan diterapkan di sektor bisnis lainnya juga.
Karena dalam masa pandemik sekarang bukan hanya survival, tapi bagaimana kita bisa terus bertumbuh. Jadi bisnis bisa terus grow, terutama di era pandemik yang tidak hanya survive, gitu, tidak hanya bertahan, tapi bagaimana tetap ada bisnis yang berkembang dan tumbuh di balik krisis. Dan siapa tahu dan mudah-mudahan itu adalah teman-teman yang hari ini mengikuti Zoom call yang berhasil untuk menang melawan pandemik ini. Next slide. Kuncinya bisnis itu not go digital, ya, jangan berbisnis dengan go digital, tapi berbisnislah yang be digital. Kalau saya ambil contoh, banyak bisnis yang memang mengalami penurunan di era pandemi, tapi juga banyak bisnis juga yang mengalami peningkatan yang luar biasa di era pandemi. Contohnya bisnis-bisnis seperti aplikasi online daring seperti yang hari ini kita pakai, itu naik luar biasa. Bisnis pendidikan online juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Kemudian bisnis makanan yang berbasis online juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Sehingga kuncinya adalah bagaimana kita mentransform bisnis kita menjadi be digital. Pivot terbaik adalah pivot yang friendly terhadap aktivitas be digital. Ibaratnya kalau sebelumnya kita mengandalkan traffic offline di bisnis makanan atau kemudian mengandalkan dine-in, ya sekarang strateginya harus sudah dirubah dengan fokus terhadap aplikasi-aplikasi yang berbasis online sehingga bisnis kita bisa friendly dan terus bertumbuh di era pandemik seperti sekarang. Next slide. The rise of technology-driven business, gitu kan? Jadi build more customer dengan online platform. Kuncinya adalah semua jurus harus dipakai. Mulai reseller, jualan frozen food, kemudian aplikasi online, pakai GrabFood atau GoFood, kemudian payment online, kita harus friendly dengan semua bentuk teknologi. Sehingga semakin kita beradaptasi, semakin kita friendly terhadap cara-cara digital, maka semakin mudah kita pivot dari bisnis kita. Nah, ini PR untuk bisnis kategori lain. Saya memang tidak bisa mengeneralisir semua bisnis bisa dipivot dengan mudah menjadi digital seperti hak layaknya bisnis kuliner. Ini menjadi tantangan mungkin sektor-sektor lain yang berbasis misalnya bisnis travel, bisnis properti, gimana ini bisa ditransformasi menjadi teknologi driven business yang berbasis digital. Next slide. Kuncinya adalah tadi spirit collaboration. Collaboration ini yang akan mempermudah kita dalam membangun bisnis. Sebagai contoh, ini adalah foto partner bisnis saya di Nikanyu bernama Okin dan Rachel Fenya. Di saat kita berpartner dengan teman-teman konten kreator yang memang mereka sebagai mega KOL dengan followers jutaan, tentu membuat sebuah bisnis lebih dikenal luas menjadi satu cara unik tersendiri yang mereka lakukan sehingga Nikan bisa viral bisnisnya kemana-mana. Per hari ini jumlah cabang yang sudah buka ada 160 cabang. Sementara yang waiting list itu ada 250, sehingga kita dalam proses mengembangkan bisnis Nikanyu bisa lebih cepat karena produknya sendiri yang unik yang kemudian dimarketingi dengan cara yang unik juga melalui kolaborasi dengan konten kreator. Cabang pertama kami, bahkan saya ingat sekali, itu konsumen harus mengantri 3 jam buat mencoba dan menikmati produknya gitu kan. Jadi saking viralnya, saking ramenya, bahkan itu menjadi pengalaman dan pembelajaran tersendiri buat kami. Next slide. Bisnis lain juga demikian. Di saat kita melakukan grand opening, lagi-lagi saya kangen dengan situasi seperti ini, ya di mana kita bisa mengumpulkan customer jumlah banyak saat grand opening dan sebagainya. Jadi kekinian pada saat kita lakukan grand opening ramai banget, Nikanyu ramai banget, Forestry juga demikian. Jadi ini akan menjadi word of mouth secara digital dengan sendirinya, di mana konsumen posting, mereka sosial media, mereka melihat semuanya secara digital, secara virtual, yang kemudian mengundang teman-temannya yang lain untuk kemudian mencoba. FOMO adalah salah satu kunci yang bisa diterapkan. Fear of missing out, gimana menjadi pertama yang mencoba menu tersebut, gimana jadi yang pertama posting di sosial media, itu menjadi satu kebanggaan tersendiri buat generasi milenial dalam mengkonsumsi produk-produk yang bersifat seperti demikian. Next slide. Nah,
Kemudian tadi saya cerita, gimana cara saya bisa bertahan dan mencoba untuk bertumbuh di era pandemik seperti sekarang. Kalau dalam bisnis kuliner, berdasarkan pengalaman saya, penjualan sebelum masa pandemik didominasi oleh sales offline, di mana konsumen datang sendiri, membeli, dan kemudian mereka mengkonsumsi produknya, baik secara dine-in ataupun take away. Sekarang, dalam era pandemik, sebaliknya, penjualan malah lebih tinggi dan didominasi oleh online. Bahkan 70-80% penjualan berasal dari online, sisanya offline. Jadi sudah terbalik sekarang. Mau tidak mau, kita harus mengikuti strategi tersebut, termasuk bagaimana kita friendly terhadap aplikasi-aplikasi Grab dan GoFood sehingga konsumen bisa menjangkau. Yang kedua, ketersediaan. Di saat kita memiliki jumlah unit titik yang banyak, dengan radius 3 km, ini memudahkan konsumen untuk bisa mengorder produk kita secara maksimal dengan radius yang tidak terlalu jauh. Sehingga dengan begitu menjadi satu opportunity untuk bisnis yang cabangnya banyak, memanfaatkan aplikasi online dan kemudian membuat campaign-campaign atau promosi yang menarik sehingga konsumen datang dan mau mencoba produk kita. Next slide. Nah, ini satu jurus yang juga saya mau sharing khusus ke teman-teman Ciputra Entrepreneur Club hari ini. Saya akan bagikan sebuah jurus indikator bisnis apa yang membuat bisnis kita bisa viral, gitu ya. Jadi ini sebuah jurus rahasia, sebuah jurus rahasia yang saya pikir akan berguna sekali kalau teman-teman bisa implementasi dalam bisnisnya untuk indikator bisnis F&B apa yang bisa kita gunakan. Kalau pakai template ini, kalau pakai jurus ini, maka bisnisnya bisa booming dan viral. Next slide. Nah, ini dia poin-poinnya. Bagaimana bisnis kita gojekable atau friendly terhadap order makanan online. Yang kedua, apakah bisnisnya rukoable atau boothable, sehingga mudah untuk diduplikasi dan membuka cabang dimanapun, baik berbentuk ruko atau booth. Kemudian yang ketiga, apakah bisnisnya viralable, bisa nggak sih potensi bisnisnya diviralkan. Yang keempat adalah apakah bisnisnya uniqueable, bisa tidak sebuah bisnis ini memiliki keunikan yang berbeda dengan bisnis yang lain. Dan yang kelima, no competitorable, apakah sebuah bisnis ini sedikit kompetitornya di kategori tersebut. Semakin sedikit, maka semakin berpeluang kita menjadi market leader dalam bisnisnya. Kemudian poin berikutnya adalah repeatable, apakah konsumen mau membeli kembali produk kita setelah mereka mencoba, tidak hanya sekali beli, tapi mereka juga mau membeli kembali. Berikutnya adalah sustainable, sebuah bisnis yang sustain, yang tidak musiman, tapi kemudian menjadi bisnis yang long term, yang bertahan 10 tahun bahkan lebih. Dan yang terakhir adalah franchisable, apakah sebuah bisnis bisa diduplikasi dengan sistem franchise, sehingga cabangnya bisa berkembang di mana-mana. Ini poin-poin kunci rahasia sebuah bisnis bisa viral dan booming, sehingga kita bisa mengimplementasi dalam bisnis. Contohnya, seperti apa implementasinya? Next slide, boleh. Nah, ini adalah sampel scoring. Kita bisa melakukan sampel scoring dari poin-poin ini, 8 poin ini, dengan skor 1-5. Semakin tinggi poinnya, maka semakin tinggi peluang bisnis tersebut bisa viral. Tapi semakin sedikit poinnya, maka poin tersebut juga akan mempengaruhi skor tersebut. Gitu. Jadi kita bisa lakukan self-assessment terhadap bisnis kita, apakah bisnis kita misalnya Gojek friendly nggak? Nah, skornya berapa? 1-5. Jika produknya memang bisa take away, bisa dibawa secara online, di order online, maka skornya 5. Tapi kok produk seperti es krim contohnya. Es krim tentu susah diorder lewat GoFood, karena begitu diorder, dibawa ke konsumen, sudah keburu meleleh misalnya. Atau menu-menu yang all you can eat, yang harus dikonsumsi langsung di tempat. All you can eat juga mungkin tidak Gojek friendly, karena tidak bisa diorder secara aplikasi online. Nah, bootable juga sama, apakah bisnisnya bisa ditaruh dan dikembangkan di lokasi manapun. Bentuknya bisa booth, bisa ruko. Kenapa? Karena umumnya lokasi-lokasi jalan strategis, jalan-jalan yang ramai, itu selalu ada ruko yang disewakan. Jadi bisnis kita harus bisa friendly terhadap bentuk bisnis model ruko agar ekspansinya mudah. Demikian pula dengan poin-poin lain, seperti viralable, uniqueable, no competitor, sudah ada kompetitor atau tidak.
Jika dalam kategori tersebut belum ada kompetitornya atau relatif sedikit, mungkin poinnya tinggi. Tapi jika sudah ada kompetitor dan banyak, misalnya seperti bisnis es kopi susu, yang kompetitornya banyak di mana-mana dan sudah besar-besar. Jadi kalau saya diajak bisnis lagi jualan misalnya es kopi susu, saya pasti nggak mau karena sudah banyak kompetitor. Atau ada yang ngajakin saya bisnis ayam geprek misalnya, sudah banyak juga pemainnya. Saya mungkin tidak mau masuk ke kategori tersebut mengingat kompetitornya sudah banyak. Next slide. Nah, lalu dari 8 poin tadi bisa kita lakukan scoring dengan skor 1 sampai 5 di masing-masing poin, kemudian ditotal dan dijumlahkan. Baru dari sini kita bisa mengetahui kategori bisnis kita bagaimana. Jika skornya 26 misalnya, maka masuk kategori bisnis yang bagus untuk di-develop, namun masih ada beberapa PR untuk membuat bisnisnya menjadi booming. Tapi kalau skornya misalnya di atas 33, maka itu adalah sebuah bisnis yang berpeluang untuk grow dan berkembang dengan excellent. Nah, memang ide-ide bisnis ini tidak bisa langsung ditemukan, perlu riset, perlu banyak, bisa banyak validasi, kita perlu banyak, ibaratnya jalan-jalan online. Kalau zaman dulu kita jalan-jalan ke luar negeri, cari-cari inspirasi, cari ide bisnis, kemudian kita terapin di Indonesia, sekarang kita jalan-jalan online. Banyak stalking di Instagram, bisnis-bisnis apa sih yang lagi ngetrend, bisnis apa sih yang lagi booming, yang kemudian kita bisa lakukan scoring dan validasi. Kalau memang bisnisnya bagus, ya tidak menutup kemungkinan kita mendapat inspirasi dari jalan-jalan online tersebut. Next slide. Welcome to the new normal. Social distancing is a new normal. Stay at home lifestyle, stay at home economy is the new normal. Jadi ya mau nggak mau kita bagaimana bisa friendly terhadap kebiasaan baru sekarang, di mana konsumen preferensinya adalah mengikuti seminar dengan aplikasi online daring, kemudian bertransaksi dari rumah, memesan makanan dari rumah, itu sudah menjadi satu new normal yang kita mau tidak mau harus friendly terhadap keadaan ini. Saya sendiri juga mengalami satu efek kejadian yang luar biasa, di mana contohnya sebelum pandemik kita biasa mengikuti pameran franchise expo yang diadakan di JCC dengan acara yang cukup besar. Biasanya kami di situ bertemu dengan calon investor, calon franchise yang membuka cabang di pameran franchise tersebut, dan kita bisa konsumen atau calon mitra bisa berinteraksi langsung dengan pemilik brand sehingga memilih bisnis-bisnis yang disukai untuk dibuka cabang. Kemudian setelah PSBB ternyata MICE sudah tidak ada lagi bisnis expo, tidak ada lagi bisnis MICE. Bagaimana kita tetap bisa berpromosi walaupun tidak ada pameran, kan? Mau tidak mau harus terus kreatif menggunakan aplikasi yang justru sedang booming seperti Instagram Live, IG Live. Itu kita lakukan agar bisnisnya juga terus bertahan dan bisa berkembang dengan baik. Promosi-promosi yang unik juga harus terus-menerus dilakukan. Next slide. Ya, termaksud menjadi mimpi kami untuk grow bigger and stronger melalui ekspansi ke luar negeri. Bersyukur merek Baberafi dalam perjalanannya 17 tahun saat ini telah berkembang di 9 negara. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Sri Lanka, Bangladesh, China. Ini menjadi negara tetangga yang kemudian kita coba ekspansi. Sebelum PSBB, kami juga sudah deal mendapatkan partner untuk membuka cabang di India dan Taiwan. Namun akibat PSBB, mau tidak mau plan tersebut tertunda sementara. Kuncinya adalah pada saat kita mau expand ke luar negeri adalah menemukan partner yang tepat. Jadi sinergi lagi-lagi kuncinya, kolaborasi lagi-lagi kuncinya. Di saat kita menemukan partner yang memiliki visi yang sama, sama-sama mau maju, sama-sama mau berkembang, itu kemudian menjadi satu kekuatan. Ya, justru dengan adanya kolaborasi ini saling memberi power tambahan antara satu grup dengan grup yang lain. Next slide. Ya, termaksud ini adalah Baberafi Master Franchise dalam bahasa Inggris yang sebelumnya lagi-lagi kami aktif mengikuti pameran franchise di luar negeri. Baru aja beberapa bulan lalu saya mengikuti Expo Franchise di Jeddah, Saudi Arabia, dan ini kemudian menjadi satu kesempatan yang luar biasa buat kami. Next. Nah,
dalam sebuah bisnis, apa sih, apalagi dalam kondisi pandemik, Mas Hendy, apa kuncinya bisa bertahan dalam situasi krisis sekarang? Kalau saya bilang, mengutip dari semua kata motivasi, agility adalah poin utamanya. The most valuable asset during crisis adalah ya sikap untuk die hard, pantang menyerah, tekun gitu ya. Kita harus terus melakukan segala cara sehingga bisnis kita bisa terus berjalan. Nggak hanya di sisi waktu dan tenaga saja, tapi kreativitas dan inovasi pun juga harus terus-menerus kita keluarkan sehingga kita bisa sustain dalam kondisi krisis. Jadi agility adalah kuncinya. Next slide. Iya, saya pikir ini pengantar awal sebelum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Teman-teman bisa menghubungi saya lewat DM Instagram di @hendistiono. Dengan senang hati saya berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Saya pikir ini sebagai slide pengantar dari saya, Mbak Beni. Terima kasih, sukses buat semuanya. Luar biasa Mas Hendy, saya mau kasih tepuk tangan banget ya. Ini menginspirasi banget loh Mas Hendy. Usia muda bisa punya banyak sekali usaha-usaha bisnis, ini pasti sangat menginspirasi Cipreneurs yang bergabung pada siang hari ini. Sebelum saya masuk untuk sesi tanya jawab dari saya sendiri sebagai moderator dan juga untuk teman-teman peserta yang bergabung di acara siang hari ini, saya mohon izin dulu Mas Hendy, saya mau ke Pak Hengki sebentar. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Pak Hengki. Tadi disampaikan oleh Mas Hendy, saya izin manggil Mas Hendy aja ya, soalnya ternyata masih muda kan pada saat ketemu lewat Zoom ini ya. Soalnya kalau di telepon suaranya Mas Hendy berwibawa banget, jadi jangan. Tapi ternyata cukup ngambil sekali Mas Hendy ini. Saya mohon izin sebentar ya Mas Hendy, saya mau ke Pak Hengki. Ya, silakan. Tadi ada yang disampaikan oleh Mas Hendy, keyword to sukses itu adalah sinergi dan kolaborasi. Pak Hengki, pertanyaan saya Pak, kenapa Ciputra Life muncul dengan satu komunitas baru namanya Ciputra Entrepreneurs Club, kemudian berkolaborasi pada siang hari ini dengan Mas Hendy dari Baba Raffi Enterprise. Boleh diceritakan sedikit Pak Hengki? Silakan Pak. Ya, terima kasih Beni. Pak Hendy, thank you sekali lagi sharing yang sangat-sangat luar biasa Pak Hendy. Thank you, Pak Hengki. Senang sekali kita bisa ketemu walaupun masih secara online, Pak. Belum bisa topik berat. Siap. Karena kita sama-sama orang Surabaya nih, Pak. Wah, tetanggaan ya, Pak. Satu kampung halaman. Satu kampung halaman. Ya, jadi mungkin sedikit background untuk teman-teman semua dan juga untuk Pak Hendy. Jadi, Ciputra Entrepreneurs Club sendiri lahir dari mimpi founder kami, yaitu almarhum Bapak Insinyur Ciputra, di mana pada tahun 2008 beliau menyampaikan bahwa beliau memimpikan lahirnya 4 juta entrepreneur baru di Indonesia dalam 25 tahun. Nah, akhirnya ini yang menginspirasi kami untuk melahirkan Ciputra Entrepreneurs Club, di mana melalui Ciputra Entrepreneurs Club ini para member akan mendapatkan manfaat dalam hal peningkatan keahlian. Jadi makanya kita adakan Entrepreneurs Talk, kita hadirkan sosok-sosok entrepreneurs yang inspiratif, yang sukses dalam mengembangkan bisnis seperti Pak Hendy. Kemudian kita juga melalui Ciputra Entrepreneurs Club ini bisa juga menambah relasi bisnis, serta bisa juga digunakan untuk mengumpulkan modal yang tentunya akan berguna untuk mengembangkan bisnis. Program Ciputra Entrepreneurs Club sendiri dapat menjadi kendaraan bagi para calon entrepreneurs atau bahkan orang yang sudah memulai menjalankan bisnis untuk mencapai impiannya untuk menjadi entrepreneur sukses. Begitu sih, Bene, sedikit gambaran mengenai Ciputra Entrepreneurs Club. Baik Pak Hengki, terima kasih ya. Jadi ini adalah satu komunitas kewirausahaan di mana semua entrepreneurs bisa bertemu di dalam wadah ini ya Pak Hengki ya. Iya, betul. Ya, makanya siang hari ini kita mengundang Mas Hendy dari Baba Raffi Enterprise untuk sharing mengenai kisah suksesnya bisa punya brand yang begitu banyak dan sangat sukses gitu ya. Pak Hengki, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum saya mau lanjut nih dengan Mas Hendy? Ya, Pak Hendy, kalau boleh saya sedikit tanya Pak. Jadi kan ya ini kan kondisi pandemi ini tentunya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ini mungkin buat beberapa orang, terutama di dunia usaha, krisis yang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Karena kalau dibandingkan dengan tahun 2008 atau 1998, tentunya krisisnya bentuknya sangat berbeda. Karena ini semua lapisan masyarakat kena. Dan dalam kondisi seperti ini memang banyak yang kehilangan pekerjaan, kemudian berpikir untuk melakukan wirausaha. Tetapi dalam kondisi ini orang juga takut untuk memulai usaha. Karena takutnya nanti kalau gagal bagaimana gitu kan. Padahal sebenarnya, padahal di satu sisi dia juga mungkin penghasilannya berkurang dari pekerjaan yang sekarang, atau mungkin ada sebagian yang sudah kehilangan pekerjaan. Kira-kira kalau menurut Pak Hendy apa yang harus dilakukan nih, Mas? Ya, siap Pak Engki. Jadi, wah ini luar biasa ya Ciputra Entrepreneur Club. Mungkin Mbak Bene nanti saya boleh di-sharing gimana caranya ya join Siap, di Pak. Ciputra Siap. Entrepreneur Club, karena saya Dengan juga mau senang daftar, hati. mau bergabung. Saya tagih ya Pak, setelah ini langsung saya telepon lagi. Monggo Pak. Ya, jadi benar banget. Ya, dalam kondisi pandemik ini memang berbeda dengan krisis sebelumnya. Kalau krisis sebelumnya murni financial crisis, sekarang ya krisis yang sudah melibatkan tidak hanya secara finansial, namun juga aspek kesehatan. Sehingga terjadi behavior yang berubah dari konsumen. Terjadi cara-cara pembelian dan belanja yang berubah dari konsumen. Nah, kalau saya boleh sharing sedikit, apa yang terjadi sekarang memang terjadi di semua lapisan masyarakat, betul sekali, bahkan banyak yang sudah harus dirumahkan, sudah terkena PHK, sehingga itu berimpact terhadap kondisi ekonomi satu keluarga tersebut. Tapi, kalau kita melihat satu quote bahwa di balik krisis akan muncul orang-orang kaya baru, di balik krisis akan muncul miliarder-miliarder baru, siapa tahu dan mudah-mudahan salah satunya adalah teman-teman yang hari ini mengikuti Zoom Talk kali ini. Kalau saya mengutip dari mentor saya, Mas Sandiaga Uno, beliau di PHK di krisis 98, yang kemudian memunculkan peluang baru menjadi seorang entrepreneur, yang kemudian sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Jadi siapa tahu dengan harus berubah profesi dari sebelumnya bekerja kemudian terkena PHK atau dirumahkan, dan memulai bisnis menjadi seorang entrepreneur, ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa untuk memulai keberanian untuk action. Karena zaman sekarang jauh lebih mudah untuk berbisnis. Kita bisa mulai berbisnis dengan rebahan di rumah, dari kos-kosan kamar, dari dapur rumah kita, itu sudah bisa kita lakukan. Contoh inovasi yang kami sendiri lakukan adalah dengan meng-create dan menciptakan yang namanya dapur virtual. Jadi dapur virtual sendiri adalah benar-benar berbentuk dapur yang kemudian kita implementasi di bisnis kita sehingga bisa terus berjalan dan berkembang dengan baik. Itu cara pertama. Cara kedua, ya memunculkan kombinasi dari bisnis-bisnis rumahan yang misalnya mungkin meng-create makanan-makanan frozen food yang di-create di rumahan. Kenapa konsumen ternyata hasil risetnya sekarang lebih senang memasak sendiri di rumah akibat sudah banyak waktu, sehingga mereka prefer untuk order makanan-makanan frozen yang kemudian bisa dimasak di rumah dan memberi kesan lebih healthy karena proses memasaknya sendiri di rumah. Kemudian juga behavior konsumen yang berubah, di mana mereka sekarang maunya memesan menu-menu yang bersifat bundling dan keluarga. Bayangin kalau dulu order sendiri via aplikasi online, sekarang mereka memesan untuk satu keluarga, sehingga memunculkan kreativitas kita untuk bisa menciptakan menu-menu bundling. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita jeli dan kreatif dalam melihat peluang tersebut. Bagaimana pada saat kita rebahan di rumah, kita gunakan waktu rebahan tersebut seproduktif mungkin, mengkonsumsi konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa bermanfaat, sehingga bisa kita implementasi untuk menjadi sebuah action yang menghasilkan sebuah bisnis misalnya. Atau cara lain, ya kita memulai dari start small tapi dream big. Semua itu dimulai dari kecil. Jangan pernah malu untuk memulai bisnis kecil-kecilan, mau dari dapur rumah, mau secara online, dan itu semua bisa kita lakukan. Karena bisnis-bisnis besar seperti Bill Gates, Steve Jobs, bahkan saya pun memulai bisnis dari garasi rumah gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman memulai dari garasi rumah, start small. Yang penting kita berusaha sekreatif mungkin dengan melakukan pemasaran online yang akhirnya konsumen bisa datang membeli. Jadi siapa tahu di balik krisis muncul orang-orang kaya dan orang sukses baru, salah satunya teman-teman yang hari ini ikut Zoom call. Gitu. Oke, Pak Hengki, ya. Luar biasa sekali. Ya mungkin satu lagi kalau boleh, Mas. Okay. Saya enakan panggil Mas aja kayak. Satu lagi mungkin kalau boleh, Mas.
Kalau dari sisi bisnis kan memang bisnis itu butuh trust dan butuh branding. Iya. Ya, jadi pengalaman kita kalau di korporasi, kalau kita membangun trust dan branding itu cost-nya very very expensive. Betul. Apa sih resep Mas Hendy sehingga bisa bikin satu brand dengan begitu cepat dan langsung viral? Bahkan kalau boleh salah satu brand ngikan itu salah satunya brand favorit anak saya, Mas, kebetulan. Wah, terima kasih. Terima kasih, Pak Hengki. Ya, jadi benar, utamanya modal yang terpenting dalam bisnis itu adalah bagaimana kita membangun brand. Jadi konsumen akan loyal terhadap brandnya. Dan itu menjadi satu kekuatan yang harus kita sebagai pengusaha fokuskan, gitu kan. Bagaimana kita tidak hanya menjual produk yang enak, tapi kemudian bisa digeser dengan brand yang kuat. Nah, kuncinya adalah ada dua cara. Saya mencoba untuk mengimplementasi dua-duanya. Pertama adalah membangun, misalnya contoh pengalaman saya membangun bisnis sendiri, membangun bisnis Babarafi contohnya. Saya mulai dari nol, merangkak pelan-pelan, membangun trust, membangun nama yang kemudian akhirnya dikenal oleh publik. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama, 10 tahun bahkan lebih. Cara kedua, saya menggunakan strategi kolaborasi. Tentu saya mencari partner yang memiliki kelebihan yang tidak saya miliki. Salah satunya adalah berkolaborasi misalnya dengan konten kreator, dengan teman-teman yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas, yang tentu jika dibandingkan saya yang posting, hasilnya akan sangat berbeda. Untuk itulah terjadi kolaborasi yang dua arah. Yang satu menjadi kekuatan di sisi marketing, saya sementara menjadi kekuatan di sisi operasional dan scale up bisnis dalam mengembangkan cabang. Begitu ini kita sinergikan, tentu menjadi lebih mudah sebuah bisnis untuk dikenal luas, ditambah dengan pengalaman kami untuk scale up dan melakukan operasional bisnis, sehingga ekspansi bisnisnya menjadi lebih cepat. Itu saya pikir kunci yang bisa dilakukan untuk bisnis-bisnis kecil kalau mau scale up. Demikian, Pak Hendy. Thank you, Mas Hendy. Thank you, luar biasa sekali. Ya. Lanjut ke saya, Mas Hendy ya. Iya. Oke, Mas Hendy kan pertama kali memulai usaha ternyata tadi usia 19 tahun. Iya. Saya tuh 19 tahun tuh saya nggak kepikiran loh untuk punya usaha gitu. Ya. Ya anak muda, ya termasuk anak muda zaman sekarang kali ya. Mindsetnya dan mindsetnya dan siklus hidupnya kan pasti ya udah sekolah, lulus SMA, kuliah, kemudian habis kuliah cari kerja gitu. Sebenarnya di benaknya Mas Hendy pada usia 19 tahun, kalau boleh flashback ya, pada usia 19 tahun tuh apa sih yang terbersit gitu? Kok sampai berani memutuskan untuk meninggalkan bangku kuliah, kemudian merintis usaha gitu dengan modal 4 juta, kalau nggak salah itu modalnya pinjem ya? Benar nggak? Ya, benar. Modalnya pinjem sama kakaknya ya? Betul. Nah, itu apa sih yang terbersit gitu? Betul. Oh, sama adiknya ya? Apa yang terbersit di pikiran Mas Hendy pada saat itu? Ya, jadi menjadi pengusaha itu ada dua, by design atau memang by keadaan, gitu kan? By design itu apa? Benar-benar dirancang sedemikian pula dan memang visi hidupnya, cita-citanya mau jadi pengusaha, gitu kan? Sehingga dia mungkin pada saat lulus sekolah ambil kuliah jurusan bisnis, ambil kuliah jurusan manajemen, kemudian mendalami pendidikan, ambil S2 yang sesuai dengan bidang bisnis juga, MBA, yang kemudian dia sudah mempersiapkan bisnis plan, sudah mempersiapkan strategi fundraising, dan kemudian diimplementasi menjadi sebuah bisnis. Dan banyak startup besar yang menjadi unicorn yang memang by design sudah di-create demikian. Lulusan dari perguruan tinggi favorit, dari Harvard, Stanford, yang kemudian kembali ke Indonesia meng-create satu bisnis model yang luar biasa dan akhirnya mendapat funding hingga bisa menjadi unicorn. Tapi ada juga yang akibat keterpaksaan, akibat keadaan. Mau tidak mau, dia harus berbisnis, kalau nggak makan, gitu kan. Pilihannya malu atau nggak makan, gitu. Jadi kalau hanya ada pilihan tersebut, mau nggak mau, dia menghilangkan rasa malu dan gengsi, dan akhirnya fokus jadi pengusaha. Saya mungkin berada di fase yang kedua tersebut. Di saat saya kuliah, di ITS jurusan informatika, akibat saya terlalu fokus, mungkin tidak passion di kuliah yang saya jalankan, sehingga saya hampir sebelum saya DO, saya milih untuk ODW gitu. ODW ya, ODW ya. Sebelum DO saya OD. Yang akhirnya mau nggak mau saya harus melakukan sesuatu gitu agar saya bisa terus ya ibaratnya hidup gitu kan. Mau kerja pun cuma lulusan SMA, terus bagaimana ini? Ya akhirnya mau nggak mau saya action dan memulai cita-cita kecil saya menjadi pengusaha. Karena memang pada saat saya berusaha di awal-awal tersebut, ada aja cibiran-cibiran dari lingkungan sekitar.
baik dari teman-teman dekat, keluarga yang menganggap ngapain sih bisnis kayak gini kecil-kecilan gitu, jualan kebab pinggir jalan seperti yang saya lakukan di awal, yang ternyata saya harus menghilangkan rasa malu dan gengsi. Yang begitu saya implementasi dan saya terapkan, hasilnya justru bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas. Baru dari situ hasil yang berbicara gitu kan. Tapi bayangkan kalau kita memang berbisnis by design, semua akan jauh lebih sesuai dengan on the track pendidikannya sesuai, background mindset-nya juga sudah disiapkan dengan baik, akses network-nya juga sudah disiapkan dengan baik, yang kemudian ini akan menunjang performa bisnis dari bisnis plan yang kita sudah bangun. Sehingga menurut saya idealnya adalah bisnis itu sudah di set dari awal, dicita-citakan dari awal, hasilnya akan lebih maju dibandingkan ya bisnis-bisnis yang bersifat aksidental. Namun jangan patah hati teman-teman yang juga terpaksa seperti saya gitu kan, ada kesempatan buat sukses, ada kesempatan buat maju gitu. Jadi kita juga harus memiliki semangat dan daya juang yang sama agar bisa sukses dan berhasil. Kuncinya adalah terus-menerus mengupgrade diri kita, melakukan investasi leher ke atas. Luar biasa ya. Jadi dari keterpaksaan justru bisnisnya menjadi raksasa saat ini ya. Dengan 17 usaha, luar biasa sekali. Baik, Mas Hendy, saya mau informasikan dulu ke teman-teman peserta pada sore hari ini, dari siang ke sore ini ya. Di sore hari ini, teman-teman saya undang untuk memberikan, untuk boleh mengajukan pertanyaan secara langsung. Nanti silakan raise hand saja. Kemudian nanti host kami akan membantu untuk mengaktifkan mikrofonnya supaya langsung bisa berinteraksi dengan Mas Hendy dan juga Pak Hengki pada sore hari ini. Sebelum saya masuk ke teman-teman yang lain, ke peserta, saya mau tanya lagi nih Mas Hendy. Ya. Tadi kan orang tuanya Mas Hendy itu ibu ya, ibu itu kan guru gitu ya. Jadi sebenarnya sosok inspirasinya Mas Hendy untuk jadi entrepreneur itu siapa sih? Apakah ada latar belakang keluarga yang memang sebelumnya berusaha gitu, kemudian menginspirasi Mas Hendy, atau memang dari mana nih inspirasinya? Saya bersyukur orang tua saya termasuk yang mensupport saya menjadi pengusaha, walaupun di awal-awal keinginan orang tua saya adalah menjadi karyawan seperti beliau. Jadi ibu saya yang seorang guru, ayah saya yang bekerja sebagai karyawan swasta, mungkin background tersebut yang tertanamkan dalam diri saya. Namun pada saat saya berbisnis, ya kuncinya adalah mendapatkan restu, doa, dan dukungan ortu. Jadi kalau kita didoain, ya lebih afdol lah, jalannya lebih lurus. Sehingga orang tua saya termasuk yang mensupport saya di awal. Namun kaitannya dengan bisnis ya, saya juga pada zaman itu, ya ini beneran Mbak, jadi saya mengacu belajarnya itu justru terinspirasi oleh Pak almarhum Ciputra. Beliau Masa, Pak? yang mengilhami saya untuk berbisnis yang merubah sampah menjadi emas. Gitu. Saya sering mengikuti seminar-seminar beliau 10-15 tahun yang lalu ya. Karena 10-15 tahun yang lalu entrepreneurship belum seperti sekarang yang di mana-mana kita mudah mengakses informasi. Saya saat itu yang saya jadikan role model adalah almarhum Ciputra, yang kemudian ini menjadi satu inspirasi yang wah, kalau beliau bisa sukses dengan keahlian yang beliau miliki, bisa membaca, melakukan insting dari sebuah area, sebuah lahan menjadi satu mega blok yang luar biasa seperti Ciputra Development sekarang, ya saya pun akhirnya membangun sense intuisi tersebut di bidang bisnis kuliner dan franchise. Yang ternyata begitu kita coba dalami, fokus dengan apa yang kita kuasai, itu bisa menjadi satu aset dan kekuatan yang luar biasa. Jadi inspirasi saya di awal-awal saya berbisnis adalah Pak almarhum Ciputra sendiri. Beliau yang ngajari saya. Oke, ternyata benang merahnya, benang merahnya ternyata sama nih Pak Hengki ya. Sama-sama terinspirasi oleh founder Ciputra Group, yaitu Pak Ciputra sendiri ya. Mas Hengki termasuk kita sebagai karyawan ya. Oke, saya mau ajak teman-teman peserta, sudah ada yang mengangkat tangan ya. Boleh dibantu host untuk pertama dari siapa? Silakan. Atas nama siapa? Faris ya. Silakan Faris, ditanyakan langsung ke Mas Hendy. Halo. Faris. Mas Faris. Iya. Ya, silakan. Iya, halo. Bu Benedikta. Ya, silakan Mas Faris. Langsung aja ke Pak Hengki atau Mas Hendy. Silakan. Saya ingin bertanya ke Pak Hendy. Jadi kan Pak Hendy tadi udah disinggung sedikit ya mengenai Ngikan kan berpartner sama Rachel Peña ya? Betul. Ya, jadi saya mau bertanya nih Pak, untuk bisnis kekinian, Ngikan, Aura Dermatologi, dan Forestry kan Bapak juga bekerja sama dengan YouTuber, influencer, bahkan artis. Terus mungkin boleh kasih tahu Bapak alasannya kenapa Bapak bekerja sama
dengan mereka, bukan dengan pebisnis seperti Bapak sendiri, seperti itu, Pak. Ya. Ya, silakan Mas Hendy. Menarik. Ya, jadi kayaknya anak muda dari suaranya. Muda semua kok ini, Pak Hengki masih muda, Mbak Beni juga. Ini kan tetap muda, Pak. Ya, walaupun usianya udah kepala 4 ke atas. Ya, jadi spirit dari kolaborasi ini adalah saling melengkapi. Di saat kita punya skill dan keahlian digabungkan dengan skill keahlian orang lain yang tidak kita miliki menjadi satu kekuatan luar biasa. Ibaratnya kalau saya punya keahlian di sisi bisnis operasional dan scale up bisnis, tentu ya saya bukan menggandeng orang yang memiliki keahlian yang sama, tapi justru dengan memiliki keahlian yang berbeda yang saya nggak punya. Apa itu? Misalnya, yang nggak bisa dipungkiri, content creator, followersnya banyak, subscriber di YouTube-nya jutaan, followers di Instagram-nya jutaan. Sementara saya, ya cuma segelintir jika dibandingkan mereka. Jadi, kalau bicara marketing dan promosi, pasti akan lebih hype, lebih viral, kalau kita berpartner dengan teman-teman yang followersnya banyak. Sehingga itu yang membuat setiap lini bisnis saya umumnya menggandeng partner-partner tersebut sebagai bagian dari strategi bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saling melengkapi karena teman-teman content creator mungkin kuat di sisi promosi, marketing, branding, dan sosial media, namun di sisi operasional bisnis mungkin ya karena kami lebih fokus di sana, jadi mungkin kami yang lebih menguasai gitu kan, sehingga kembali lagi akhirnya jadi satu sinergi. Bayangkan jika King of YouTube gitu kan, Queen of YouTube ya bersinergi dengan King of Franchise gitu kan, ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kira-kira gitu. Oke, jadi King of YouTube, King of Selebgram bertemu dengan King of Franchise. Ngomong-ngomong franchise nih Mas Hendy, Mas Hendy saya mau tanya, dari 17 usahanya Mas Hendy, apakah semua konsepnya waralaba atau franchise? Penasaran juga saya. Jadi ada 3 cara dalam ekspansi atau mengembangkan bisnis. Pertama adalah dengan membuka cabang sendiri. Jadi dari cabang kita, kemudian hasil keuntungan cabang pertama dikumpulkan membuka cabang kedua. Dikumpulkan lagi membuka cabang ketiga, dikumpulkan membuka cabang keempat, dan seterusnya. Tidak salah cara tersebut, namun relatif lebih lama. Cara kedua adalah seperti yang kami lakukan, atau teman-teman seperti Kopi Janji Jiwa, atau teman saya Doni Sorseli yang punya Gulu-Gulu, yang sekarang jadi partner saya, berkembang dengan sistem franchise. Jadi bisa kita lihat banyak brand-brand yang juga ekspansi dengan sistem franchise dan sudah memiliki ratusan bahkan ribuan cabang. Janji Jiwa, Gulu-Gulu, kemudian Baba Raffi, Sorseli, dan sebagainya. Nah, cara yang ketiga adalah dengan berpartner dengan investor, biasanya berbentuk private equity atau investment company yang besar, sehingga mereka bisa expand cabangnya juga dalam bentuk banyak. Seperti kita lihat Kopi Kenanga contohnya, menerima investasi bahkan triliunan sekarang gitu untuk ekspansi cabangnya ke mana-mana. Nah, 3 cara ini bisa kita lakukan. Mau dengan cara membuka cabang sendiri, franchise, atau investment, yang terpenting adalah kita terus grow dan bertumbuh. Karena kalau nggak grow dan bertumbuh, maka bisnisnya bakal susah untuk bisa sustain. Oke, terjawab nih Mas Hendy ya. Saya mau masuk ke peserta, Mas Hendy ada yang mau tanya. Mas Andre, Pak Andre, silakan langsung berinteraksi dengan Mas Hendy. Selamat sore. Ya, sore. Ya, selamat sore Pak Hengki, Ibu Benedikta, dan Mas Hendy. Perkenalkan saya dengan Andre. Iya, saya dari Gubeng, Pak. Dari Gubeng, Surabaya. Tapi 15 tahun yang lalu, Pak. 15 tahun lalu. Pertanyaan untuk Mas Hendy, ya. Mungkin dari semua bisnis yang Mas Hendy jalani, bisnis mana ya yang menurut Mas Hendy sangat challenging, kemudian sangat membangunnya itu butuh effort untuk mempromosikannya. Kira-kira bagaimana Mas Hendy? Ya, baik. Jadi mungkin saya bagi menjadi 2 kategori bisnis yang saya jalankan. Pertama, saya sudah juga menjalankan bisnis sendiri, gitu, membangun brand sendiri, mengembangkan dan berusaha untuk mempromosikan sendiri, yaitu bisnis kebab Turki dan kontainer kebab. Itu murni dari kekuatan effort kita dan tim sendiri. Namun ada bisnis kedua yang dengan cara kolaborasi dan sinergi, yaitu bisnis-bisnis lain. Selebihnya adalah bisnis-bisnis yang saya berpartner, gitu kan. Prinsip ini juga saya pelajari dari Bapak founder Ciputra, gitu. Beliau bersinergi dan berkolaborasi dalam mengembangkan ratusan proyek propertinya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, dengan cara kolaborasi inilah beliau bisa mendapatkan lahan-lahan strategis,
membangun dengan brand Ciputra yang kemudian menjadi added value dan nilai tambah dari bisnisnya. Hal yang sama kita terapkan. Jadi terkait dengan brand, ya kita pada saat membangun sebuah brand, kita sudah memiliki template bagaimana manajemen bisnis ini bisa di-franchise-kan dengan bisnis model produk apapun, gitu kan. Sehingga template inilah yang kita gunakan, yang kemudian kita lakukan sinergi-sinergi. Bayangkan kalau saya harus berpikir sendiri produk apa yang laku, produk bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara melakukan operasional bisnisnya, di ke-17 perusahaan saya, wah, modern, gitu kan. Jadi harus bersinergi kunci zaman sekarang. Kalau mau jalan sustain dan jangka panjang, ya kita harus mau berpartner. Sehingga begitu mindset tersebut sudah kita tanamkan kepada tim sekarang sudah sangat siap dan ready untuk melakukan kolaborasi dengan partner-partner lain. Oke, Pak Andre sudah terjawab, Pak? Sangat terjawab sekali. Terima Sangat kasih. Terjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Andre. Untuk teman-teman semua, saya mau buka pertanyaan dalam bentuk kuis. Silakan nanti jawabannya dikirimkan melalui fitur chat atau gunakan Q&A. Cukup mudah pertanyaannya, dari 17 brand yang dimiliki oleh Mas Hendy saat ini, usaha apakah yang berkolaborasi dengan influencer Rachel V-nya? Itu pertanyaannya ya, silahkan dijawab. Tadi sudah sempat terlontar oleh Mas Hendy. Brand apakah yang Mas Hendy berkolaborasi untuk usahanya dengan influencer Rachel V-nya? Silahkan dijawab. Ya, nanti kita akan umumkan di akhir acara siapa pemenangnya. Setelah itu akan dihubungi oleh admin dari Ciputra Entrepreneurs Club. Ya, ada pertanyaan Mas Hendy dari fitur chat, saya bacakan ya. Boleh, silakan. Ini namanya nggak tahu nih, kayaknya handphonenya belum di rename ya. Pertanyaan untuk Mas Hendy, saya sudah memulai usaha minuman kekinian 2 tahun, ingin mengembangkan ke sistem franchise. Bagaimana awal untuk memulai mengembangkan franchise tersebut? Gitu. Jadi ini sepertinya Mas atau Mbak nih ya, sudah punya usaha minuman kekinian 2 tahun, tapi mau kembangin ke sistem franchise. Gimana cara memulainya Mas Hendy? Silakan. Ya, jadi kuncinya agar sebuah bisnis bisa di-franchise-kan, ada 3 poin, yaitu brand, sistem, dan support. Investasi yang harus kita lakukan sebagai sebuah bisnis sebelum di-franchise-kan adalah melakukan penguatan di 3 kategori tersebut, brand, sistem, dan support. Tentunya ini membutuhkan people dan manajemen yang baik, gitu kan. Jadi bagaimana kita membangun brand biar bisa dikenal di mana-mana, bagaimana kita bisa memiliki sistem kontrol yang baik agar bisa diduplikasi bisnisnya dengan sistem yang sudah memiliki SOP, dan bagaimana kita bisa memiliki support yang juga baik di dalam bentuk persiapan sebelum grand opening seperti rekrutmen dan training, dan support setelah grand opening dan setelah bisnisnya berjalan. Nah, 3 poin ini yang harus kita siapkan, brand, sistem, dan support. Kuncinya kalau kita mau franchise-kan bisnis, kita lakukan trial dan error dulu terhadap bisnis kita. Kalau kita baru punya 1 cabang, bukalah cabang kedua, sendiri dulu. Setelah punya 2 cabang, bukalah 3 cabang. Mungkin sampai 3-5 cabang. Baru dari situ kita belajar dan membentuk sistem yang kuat untuk melakukan fungsi kontrol. Setelah kita lakukan sendiri cukup berhasil, sukses, baru kita bisa lakukan franchise. Karena definisi dari franchise adalah menduplikasi sebuah bisnis yang sudah sukses kepada orang lain. Taunya bagaimana sukses ya setelah kita trial dengan melakukan 3-5 cabang milik sendiri dulu, kira-kira begitu. Luar biasa. Atau kalau mau lebih mudahnya silahkan bergabung sebagai mitra ya di Babarafi Enterprise ya, Mas Hendy ya. Iya, atau jadi nggak usah pusing-pusing kan. Sehingga itu menjadi satu tempat pembelajaran juga. Betul, betul sekali. Karena ada 17 usaha. Ya, ini sepertinya Mbak atau Mas nih mau langsung berinteraksi, silahkan. Oh, Pak Hengki. Ya, Mas Hendy, menarik sekali nih sistem franchise. Sekarang itu kan kompetisinya luar biasa nih Mas Hendy. Bukan cuma dari franchise yang di dalam negeri, tapi dari luar negeri juga. Apa sih resepnya Mas Hendy untuk mempertahankan bahwa franchise-nya Babarafi itu tetap menarik buat para franchisee-nya dan tetap profitable gitu? Ya, kuncinya memang bagaimana kita terus up to date terhadap perkembangan. Dan kita terus melakukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan segmentasi. Mau brand asing, mau brand lokal, semua punya segmentasinya sendiri-sendiri. Di saat kita sudah tahu kategori bisnis yang kita masuk, prinsip saya adalah harus menjadi nomor 1 atau nomor 2 dalam kategori bisnis tersebut, gitu kan. Selebihnya mending nggak usah masuk deh, gitu kan. Jadi dalam satu template yang kemudian tadi saya sharing adalah
no competitorable. Kuncinya apa? Kenapa saya sharing tersebut? Karena kalau sudah ada kompetitornya, dan menurut kita akan susah untuk memenangkan perang di kategori tersebut, lebih baik jangan masuk ke sektor tersebut. Kita masuklah di sektor yang berpotensi buat kita menang jadi juara 1 atau juara 2. Itu sebabnya bisnis-bisnis seperti kebab, bisnis-bisnis seperti Nikan Yu, kita mencoba untuk meng-create kategori produk baru yang mungkin secara kompetisi belum sepadat kategori bisnis lain, seperti misalnya es kopi susu, atau ayam geprek, atau ayam fried chicken yang sudah banyak pemainnya gitu. Jadi kalau ada yang ngajak saya berbisnis di kategori yang sudah ada market leadernya, apalagi brand asing, ya ntar dulu deh, gitu. Bikin kategori baru aja, kira-kira begitu. Thank you Mas, thank you. Ya, Mas Hendy, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sofa. Pertanyaannya, saya sudah punya pandangan mau bisnis apa, tapi masih bingung mau dibuat apa. Sebentar ya. Kok tiba-tiba naik ke atas? Sebentar Mas Hendy ya. Iya. Saya sudah punya pandangan mau bisnis apa, tapi masih bingung mau dibuat apa pada produk tersebut. Lebih baik cari mentor dulu atau tentukan produk dulu? Jadi pertanyaannya seperti itu. Mentoring itu dilakukan terus-menerus tanpa henti. Jadi di fase sekarang, sampai di fase bisnisnya sudah jalan, sampai di bisnisnya mau scale up, ya belajar itu terus-menerus, tiada henti gitu kan. Nah, bentuk pembelajarannya gimana? Macam-macam, bisa ya kalau bagi saya mentor itu tidak perlu spesifik satu orang. Kita bisa belajar ke banyak orang, kita ambil intisari ilmunya yang kemudian kita implementasikan di bisnis. Kuncinya adalah bagaimana kita implementasi dan action. Nah, produk sendiri yang memang harus dimiliki, kita harus berani mengambil risiko, dalam artian gini, kita berbisnis dropshipper itu menjalankan bisnis tapi tidak menanggung risiko karena nggak ada rasa encourage untuk memiliki. Tapi bayangkan kok kita reseller berani nyetok, berani mengambil barang, ada risiko dead stock, ada risiko barang nggak jalan dan sebagainya, itu membuat adrenalin kita semakin terpacu untuk kreatif, untuk berani menjalankan. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan di saat kita mau berbisnis, lakukan dengan mengambil risiko seminim mungkin, tapi carilah produk yang kemudian berdasarkan market bisa laku dijual. Kira-kira gitu. Oke, Mas Hendy, pertanyaan lagi yang masuk ke fitur chat. Ini ada yang angkat tangan, tunggu sebentar ya. Dari Pak atau Mas Hardian ya. Saya punya usaha alat tulis kantor, tapi karena pandemi seperti ini usaha saya menurun drastis di salah satu pasar Jakarta Selatan. Bagaimana jika usaha yang saya lakukan dengan melakukan join di marketplace? Apakah ada yang harus dilakukan dengan menarik usaha saya karena saya belum punya brand? Silahkan Mas Hendy. Oke, itu dia. Memang tantangan dari masing-masing bisnis berbeda-beda ya untuk bisa be digital. Konsumen sekali lagi akan mengenal produk-produk yang memiliki brand. Kalau produk-produk yang tidak memiliki brand, sudah pasti kata kuncinya adalah harga. Ya, kalau harganya murah, konsumen akan mencari. Tapi kalau kita mau menjual dengan margin atau harga yang mungkin lebih bagus, ya tentu brand adalah kuncinya. Nah, be digital juga jelas gitu. Yang kemudian pada saat kita mengembangkan bisnis itu membuat strategi usaha kita bisa berkembang dengan sistem korporasi yang awalnya berasal dari brand kecil yang kemudian pelan-pelan dibangun. Nah, pivotnya dalam kondisi sekarang betul sudah benar kalau mengikuti marketplace yang sudah ada, mungkin membentuk jaringan reseller, mungkin mencoba untuk berjualan sendiri via WhatsApp online, WhatsApp dan sebagainya, aplikasi chatting, dan manfaatkan tim yang ada di kantor. Awalnya misalnya yang jualan hanya tim sales dan marketing. Sekarang mau nggak mau semua jualan. Admin jualan, accounting jualan, HRD jualan, logistik jualan, anak produksi jualan. Mereka diajari caranya broadcast message di grup WA seperti apa. Siapkan tools-toolsnya gitu kan. Kenapa? Sekali lagi kasih pemahaman, pilih mana, malu atau nggak makan. Kalau malu, ya udah gitu kan, kita nggak bisa makan gitu. Tapi kalau kita hilangkan rasa malu dan gengsi, itu begitu kita tanamkan kepada tim, bayangkan dari sekian banyak ratusan broadcast yang dilakukan oleh karyawan, pasti ada 1-2 yang nyantol yang kemudian menjadi omset. Oke, thank you Mas Hendy. Pertanyaan lagi, masih boleh nih Mas Hendy? Masih ada waktu? Nggak apa-apa ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke fitur chat. Bisnis pertamanya Mas Hendy kan terinspirasi waktu kunjungan ke Dubai. Itu internet kan belum seeksis sekarang. Pertanyaannya, waktu itu Mas Hendy mengadakan riset sendiri atau tanya ke yang jual kebab di Dubai, katanya gitu. Silakan. Ya, jadi pas saya ke Qatar, ke Timur Tengah, itu saya
ya menemukan kebab di sana gitu. Kebetulan di luar negeri kan outlet kebabnya open kitchen gitu, dan masak di tempat on the spot. Ya saya di situ kemudian mendalami yang kemudian saya implementasi di dapur rumah. Jadi produksi saya benar-benar dari dapur rumahan awalnya. Jadi kalau bicara teknis ya masih dari dapur rumahan, kemudian coba kita jual dulu sebelum saya jual saya juga tester dulu ke teman-teman dan tetangga dekat gitu, minta komentarnya, saya validasi lagi. Ternyata di antara mereka banyak yang nggak cocok sama rasanya gitu kan, karena karakter rasanya rempahnya rempah Timur Tengah, nggak sesuai sama lidah orang kita. Akhirnya saya ulik lagi, dimodifikasi pakai rempah-rempah khas Indonesia, bumbu-bumbu yang ada di pasar Indonesia yang ternyata begitu kita coba lebih bisa diterima rasanya. Itu sebabnya memang ya karakter kebab kita lebih local taste, lebih Indonesia taste yang ternyata memang lebih diterima oleh market. Dan semakin kemari ibarat Pizza Hut gitu kan, Pizza Hut yang memperkenalkan pizza yang sebenarnya rotinya tebal, padahal di luar negeri pizza itu nggak begitu, tapi mereka sudah set the bar gitu kan. Nah kami juga sama. Akhirnya kebab kita sudah set the bar, rasanya kebab itu ya seperti contohnya Baba Rafi. Oke, thank you Mas Hendy. Pertanyaan lagi dari Pak Sulistyo. Ya. Kalau mau memulai bisnis, perlukah saya membuat bisnis plan terlebih dahulu atau tidak? Seberapa penting bisnis plan untuk kemajuan suatu bisnis? Silakan Mas. Bisnis plan sekarang perlu. Ya artinya kita harus lebih jeli mengetahui ya SWOT-nya, target market-nya, ya pakai bisnis canvas itu harus dilakukan. Siapa supplier kita, siapa vendor-vendor kita. Ya harus secara jeli itu akan satu meminimalisir potensi risk, yang kedua kita tahu roadmap bisnis yang mau kita jalani. Karena nggak cukup sekarang bisnis modal nekat doang. Mungkin kalau kita bicara 10-15 tahun yang lalu, modal nekat bisnis yang penting buka action bisa sukses, bisa berhasil. Zaman sekarang nggak gitu. Nggak cukup modal nekat, harus menguasai digital marketing, harus menguasai strategi manajemen korporasi, harus menguasai ya cara bagaimana menviralkan sebuah bisnis, baru bisnisnya bisa maju. Kalau cuma ngandelin lagi-lagi produk yang enak doang, ya akan kalah dengan ya word of mouth yang mungkin terjadi di luaran. Oke, pertanyaan terakhir nih sepertinya dari peserta sebelum nanti ke pertanyaan interaktif dari Mbak Ramona. Saya mau tanya, gimana caranya kalau kita mau jadi entrepreneur yang baik? Silahkan Mas Hendy, Pak Hengki juga nanti boleh tambahkan ya Pak. Silahkan Mas Hendy dulu. Ya, saya mau belajar dari Pak Hengki nih biar jadi korporasi besar kayak Ciputra Life. Biar jadi CEO gimana saya mau belajar. Jadi kalau ya saya sih yang terpenting memang ikhtiar gitu ya. Kalau saya boleh bertitip pesan, sekarang waktunya kita banyak kesempatan untuk membuat bisnis planning atau strategi bisnis di era pandemik seperti sekarang. Kalau dulu saya meng-create satu strategi bisnis atau bisnis baru sebelum launching butuh 6 bulan baru bisa jadi. Sekarang dalam waktu 3 bulan, ternyata kita sudah bisa meng-create 3 bisnis model baru yang siap di launching. Ternyata lebih efektif, lebih efisien. Adanya work from home membuat aktivitas Zoom call bisa memudahkan dan melakukan lebih efektif. Sehingga kuncinya adalah memanfaatkan waktunya seproduktif mungkin. Manfaatkan ibaratnya waktu rebahan kita seproduktif mungkin. Di saat kita punya inspirasi, punya ide, segera action, segera lakukan ide-ide tersebut diimplementasi, karena ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya. Betul. Ide itu murah, yang mahal eksekusinya. Tuh bagus banget kata-katanya ya, dan kita harus terapkan, betul. Silakan Pak Hengki kalau mau ditambahkan. Ya, saya rasa inspirasi yang luar biasa sekali dari Mas Hendy. Saya rasa saya senang sekali nih bisa belajar dari Mas Hendy, karena kadang kita mengalami dilema antara apakah saya mau mulai usaha sendiri atau saya bekerja. Dengan apa yang dilakukan oleh Mas Hendy ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat para peserta hari ini, bahwa yang penting harus ada kreativitas, yang penting harus ada inovasi, dan pasti kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, akhirnya pasti kita akan berhasil, dan nggak boleh mundur, agile. Nah mungkin kalau boleh nih Mas, satu pertanyaan terakhir dari saya. Dalam kondisi sekarang ini, kita tahu kan memang kalau usaha mau korporasi besar atau korporasi kecil, itu kan tantangannya sekarang managing cash flow. Nah, ada formula khusus nggak dari Mas Hendy untuk bagaimana kita manage cash flow dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, jadi ada istilah cash is king, cash flow is king kong gitu. jadi nggak cukup kita nyimpan duit supaya liquid jadi cash is king, tapi gimana kita menghasilkan cash flow juga, karena
ya aliran darah kita berasal dari cash flow. Kalau nggak ada cash flow bisa buyar gitu kan. Jadi ya harus lebih jeli sekarang memaknai perubahan sehingga setiap strategi gimana implementasi yang kita lakukan mengenerate cash flow baru sehingga dari situ kita bisa keep cash yang membuat bisnisnya bertahan. Saya pikir era cash is king sudah selesai. Betul, 3 bulan pertama saat pandemik orang melihat-lihat, orang menyimpan dulu dananya, orang tidak konsumtif, tidak berinvestasi, tapi semakin kemari sudah diterapkannya new normal, Surabaya sudah berhenti PSBB, artinya mau tak mau kita hidup dengan era new normal seperti sekarang. Jadi ya kita harus kreatif, pilihannya kita melakukan bisnis ekspansi atau ya kita kalah dengan keadaan. Nah, melakukan ekspansi pun juga sudah harus lebih jeli lagi. Tidak mungkin kita misalnya mengumpulkan massa segitu banyak buat grand opening seperti yang biasa kami lakukan, di mana itu keahlian kita. Sekarang harus lebih kreatif dengan melakukan investasi-investasi yang mungkin berbentuk digital online sehingga konsumen tetap bisa membeli secara online. Jadi kuncinya adalah sekarang sudah bukan lagi eranya cash is king, tapi cash flow is king kong. Gimana kita bisa mendapatkan cash flow is king kong. Cash flow yang baru. Oke, saya baru ya thank you Pak Hengki, Mas Hendy, saya baru nemu tuh kata-kata baru ya, cash flow is king kong ternyata ya. Tapi jangan sampai salah pemaknaan ya. Mas Hendy, sesi terakhir nih Mas Hendy. Walaupun masih ada beberapa yang bertanya, tapi sepertinya waktunya juga udah jam 4:30, takutnya Mas Hendy ada agenda lain. Saya mau masuk ke tanya jawab cepat ya, fast answer ya. Mas Hendy ini spontan jawabannya, nggak boleh mikir. Ya boleh mikir tapi sedetik aja gitu ya. Udah siap Mas Hendy? Siap-siap ya. Ini lumayan bikin sport jantung nih kayaknya ya. Yang pertama, bisnis atau kuliah? Bisnis atau kuliah? Bisnis dong. Bisnis. Tapi jangan sekarang kuliahnya harus lulus. Harus kuliah lulus tapi jadi pengusaha. Jangan sekarang harus. Ada catatannya ya. Bisnis atau kuliah. Oke. Yang kedua, siap-siap Mas Hendy, Turki atau Dubai? Waduh, mana ya? Saya Turki deh, karena brand saya aja kebab Turki. Nah iya, tapi pertama kali justru inspirasinya bukan dari Turki ya? Iya, dari Timur Tengah yang lain. Oke, nggak apa-apa. Yang berikutnya, siap-siap Mas Hendy. Besar di dalam negeri atau dikenal di luar negeri? Karena market Indonesia cukup besar, besar di dalam negeri. Besar di dalam negeri, super jawabannya. Ini saya masuk tentang resiko kehidupan ya. Nggak pilih mana deh, bukan pilih mana deh ya. Sakit atau bangkrut? Waduh, mana ya? Kalau ini bangkrut ya bisa bangkit lagi gitu ya. Oke. Jadi itu aja. Kalau bangkrut, kalau uang bisa dicari lagi gitu kan. Betul, betul. Yang terakhir nih Mas Hendy, mohon izin ya. Bakpia Tugu Jogja atau kek kekinian? Waduh, susah. Dua-duanya ngasilin cash flow is king kong gimana ya? Mana ya? Ya, wah susah tuh ini. Jangan sampai salah jawab Mas Hendy. Hah? Jangan sampai salah jawab. Jangan sampai salah jawab. Ya, sekarang kekinian deh, kasihan soalnya habis tutup outletnya di mall, kasihan. Harus diperhatiin. Kekinian outletnya habis tutup ya di mall ya. Oke, Mas Hendy, terima kasih banyak untuk kesempatannya dan sharingnya pada sore hari ini. Sangat menginspirasi sekali. Ada beberapa yang masuk melalui fitur chat. Terima kasih Mas Hendy, menarik dan insightful banget. Kemudian juga tadi ada Bu Neni juga ya, menyatakan terima kasih sekali, inspirasinya sungguh luar biasa. Itu Mas Hengki, Pak Hengki terima kasih banyak juga sudah berkenan untuk bergabung di dalam Enterprise Talk ini. Mas Hendy Setiono, terima kasih banyak, sukses untuk Baba Raffi Enterprise dan juga. Thank you. Terima kasih Mas Hendy, sukses untuk Baba Raffi Enterprise. Thank you. Sama-sama Pak Hengki, thank you. Terima kasih banyak Pak Hengki, Mbak Beni. Sama-sama Mas Hendy. Baik, saya mau menutup dulu untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya dan juga waktunya. Kita masih akan ada sesi Enterprise Talk berikutnya. Tadi kita sudah dapat inspirasi sukses dari Mas Hendy mengenai bagaimana cara merintis dan juga mengembangkan usaha. Kita juga sudah mengetahui bahwa usaha itu nggak cuma tentang modal, tapi ada juga beberapa hal lain seperti misalnya skill atau keterampilan kewirausahaan, kemudian juga networking
networking, relasi, selain itu juga knowledge, itu juga penting. Kalau teman-teman ingin mewujudkan usaha impiannya, misalnya seperti tadi Coffee Shop Forestry atau Bakpia Tugu Jogja, kami mengundang teman-teman untuk mengikuti kelas online dari Ciputra Enterprise Club mengenai solusi kreatif menjadi entrepreneurs yang setiap minggunya kami adakan. Kalau untuk kelas terdekat yang akan kami adakan nanti di hari Selasa 14 Juli jam 7 malam, teman-teman silakan daftar. Kelas online-nya gratis karena kita akan belajar lebih banyak mengenai cara atau solusi kreatif untuk mewujudkan usaha impian kita semua. Bisa misalnya coffee shop dari forestry atau misalnya kuliner ke Babarafi atau misalnya ikan yuk gitu ya. Dia masih banyak usaha impian lainnya yang teman-teman bisa wujudkan gitu. Tidak ada kata terlambat untuk memulai usaha, teman-teman bisa mulai saat ini juga. Caranya gimana? Join di acara kami di kelas online hari Selasa tanggal 14 Juli jam 7 malam. Pak Hengki, Mas Hendy. Siap. Ya ada. Terima kasih banyak untuk waktunya, kesempatannya. Thank you. Semoga kita bertemu lagi ya Mas Hendy, Pak Hengki ya. Amin. Terima kasih banyak. Bisa di acaranya Babarafi Enterprise atau di Ciputra Enterprise Talk, di Ciputra Enterprise Club. Terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Sampai berjumpa lagi Pak Hengki, Mas Hendy. Kami mohon izin, mohon pamit. Terima kasih untuk semuanya. Untuk teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ciputra, di acara Ciputra Enterprise Club berikutnya. Selamat sore. Sore.